Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Putri Habilah, nomor absen 27, kelas 9A. Di sini saya dan teman saya Ziyadatul Ilmi, nomor absen 31, akan menceritakan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap agresi militer Belanda. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Belanda masih terus berupaya merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan, salah satunya serangan agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I adalah operasi militer yang digencarkan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Di Pulau Jawa, Belanda bergerak ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka hendak menguasai perkebunan, pabrik, dan pelabuhan. Sementara di Sumatera, Belanda bertujuan menguasai perkebunan dan pertambangan, khususnya minyak dan batu bara. Karena sebab dari agresi militer Belanda I adalah kekalahan Belanda dalam peperangan yang membuat ekonomi Belanda lesu. Belanda pun ingin membangkitkan perekonomian negaranya dengan kembali menguasai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kekayaan alam ini rencananya akan menjadi modal ekonomi kerajaan Belanda. Belanda datang dengan membonceng pasukan sekutu yang menang Perang Dunia Kedua. Kali ini Belanda datang dengan bendera baru, bukanlah VOC, melainkan NICA atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. NICA mendarat di Sabang, Aceh, dan sampai di Jakarta pada 15 September. Van Mock datang menyampaikan pidato dari Ratu Wilhelmina yang menyebutkan Indonesia dan Belanda akan membentuk sebuah persemakmuran. Dengan kata lain, Indonesia berada di bawah naungan kerajaan Belanda. Namun, masyarakat dan pemerintah Indonesia yang sudah merdeka tak menerima pidato tersebut. Mereka bertekad memukul mundur para penjajah. Situasi pun memanas. Pada 15 Juli 1947, Van Mock mengeluarkan ultimatum atau peringatan keras meminta Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis gencatan senjata. Namun, ultimatum tersebut ditolak mentah-mentah. 5 hari kemudian, Van Mock melalui siaran radio secara gamblang menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat perjanjian Linggarjati. Perundingan tersebut adalah satu-satunya pengakuan Belanda secara de facto pada negara Republik Indonesia. Belanda terus melancarkan serangan yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Akhirnya, Indonesia melaporkan agresi militer ini kepada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB lantas mengeluarkan resolusi pada 1 Agustus 1947. Dewan Keamanan PBB terus mendesak Belanda menghentikan agresi militer. Belanda pun menerima resolusi itu dan menyetop pertempuran pada 5 Agustus 1947. Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian. Agresi militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer Belanda II adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia, sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Kronologi agresi militer Belanda II. Dalam agresi militer Belanda II, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Mangguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur pangkalan udara ini secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah pangkalan udara Mangguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Roem, dan A.G. Pringgodikdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Pembentukan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara untuk membuat pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syarifuddin untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak terhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Sejak saat itu, tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda.
Namun, PDRI tak gentar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera, yakni di Aceh, di Tapanuli, di Riau, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Selatan. Serangan Belanda yang terus digencarkan justru mendapat kecaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda untuk membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Reville. Pemerintahan pun kembali pulih pada tanggal 13 Juli 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan perjanjian Roem-Royen. Itulah sejarah agresi militer Belanda II beserta kronologinya. Terima kasih, sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.